Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya dalam kondisi baik. Satu hari jelang Ramadan ya, sudah tampak suasananya. Cirinya suasana Ramadan itu adalah banyaknya iklan sirup dan iklan sarung. Tapi memang biasanya suasana di luar rumah juga beda sekali, terasa biasanya lebih sejuk, matahari lebih redup ya, cenderung seperti itu sih biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Saya berpikir bahwa Ramadan ini berbeda, betul akan berbeda mungkin dengan bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, tapi semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, sama-sama berikhtiar memaksimalkan tawakal. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya yang berbeda lagi antara lain, saya kurang tahu ya, cuman saya sempat terpikir barangkali apa yang terjadi di Ramadan ini adalah doa-doa kita di Ramadan tahun dulu mungkin. Misalnya ada beberapa orang yang Ramadan ini, aduh, nanti biasanya kan untuk beberapa pihak Ramadan itu sesuatu yang dirasa berat ya. Beratnya itu biasanya ada yang berat karena belum berpasangan, misalnya semakin banyak keluarga ngumpul dan pertanyaan semakin banyak, biasanya seperti itu. Atau juga mungkin ada yang intinya nggak mau ketemu sama orang ini, atau mungkin nggak mau berkunjung ke tempat itu dan sebagainya, tapi karena Ramadan atau Lebaran biasanya terpaksa harus dilakukan. Barangkali dulu ada yang melafal seperti itu dan sekarang dikabulkan, kita tidak tahu ya, barangkali seperti itu. Mungkin kitanya udah lupa tapi ternyata terkabulnya baru sekarang. Dan ini menjadi pelajaran sekali ya mungkin bagi kita, bahwa pada saat kita melafalkan doa, kemudian juga ternyata pada saat doa tersebut terkabul juga belum tentu membawa kebaikan bagi kita, atau mungkin kita menilai bahwa itu adalah sesuatu yang baik, padahal dulu kita sangat meminta-minta itu, misalnya kita tidak tahu. Karena kan suasana Ramadan dan Lebaran itu identik dengan segala keriuhan ya, yang sebetulnya memang itu hanya kita saja sih, ada budaya atau mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya bukan tuntunan agama, tapi kita sudah terlanjur terbiasa melakukan itu gitu. Makanya aneh mungkin kalau sekarang jadi tidak kita lakukan gitu ya, tapi ya semoga ini adalah jalan yang terbaik. Pasti Allah punya maksud kenapa Allah memberikan situasi seperti ini kepada kita. Paling tidak kalau yang saya ambil hikmahnya adalah antara lain bahwa kita menjadi bisa lebih punya waktu banyak untuk di rumah gitu ya, dan sekaligus kalau saya secara pribadi sih menertawakan diri sendiri gitu ya, betapa begitu munafiknya antara lain. Karena pada saat beraktivitas di hari-hari yang normal, biasanya kalau melihat sesuatu di rumah itu, misalnya sesuatu untuk dibereskan misalnya gitu, di rumah itu dalam hati, nanti aja lah kalau libur misalnya gitu, atau enggak kalau begitu ada lagi banyak kegiatan, pengen deh kayaknya istirahat gitu ya beberapa kali. Atau mungkin setelah diberikan waktu istirahat juga, ini dadakan sekali kan libur tiba-tiba panjang gitu dan tidak disangka-sangka. Begitulah cara Allah mengabulkan doa. Jadi katanya keterkabulan doa itu ada yang disegerakan. Jadi doa itu ada yang dikabulkannya langsung nih, begitu diharapkan terjadi ternyata langsung terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah doanya ditangguhkan. Jadi seperti yang sekarang mungkin diminta, ya Allah nanti Ramadan Lebaran saya nggak tahu mudiknya kayak gimana, masih belum punya pasangan, nanti ditanyain gitu, banyak orang tanya. Atau ya Allah ini gaji THR cuman segini, belanja buat oleh-olehnya nggak cukup, belum nanti pada minta di kampung dan sebagainya misalnya. Barangkali hal-hal seperti itu yang terlalu membebani kita di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kemudian tahun ini Allah berikan keringanan kepada banyak orang untuk tidak harus melakukan itu barangkali ya, karena orang juga terbatas mungkin yang akan ditemui, orang tetap di rumahnya saja. Ada banyaklah hikmah yang pasti terjadi gitu. uh,
Bagi saya yang lain lagi antara lain punya lebih banyak waktu di rumah, mungkin mengevaluasi diri, ya itulah contohnya tadi ya, ngelihat kalau pas lagi sibuk ya nantilah itu diberesinnya nanti aja kalau ada waktu lama, atau mungkin ada pekerjaan tertentu, coba kalau misalnya ini dikasih waktunya lebih panjang nanti mungkin selesai gitu, tapi ternyata enggak juga. Itu yang berantakan tetap berantakan, kerjaan yang katanya bisa nanti kalau waktu luang tetap aja juga nggak beres, pada juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya gitulah manusia. Tapi bayangkan teman-teman bahwa Ramadan ini, hari ini saya berpikir bahwa Ramadan ini akan menjadi sangat menentukan menentukan cerminan bagaimana kita berkehidupan selama ini. Akan sangat tergambar di Ramadan ini mungkin barangkali bagaimana setiap harinya, setiap kita hidup, menjalani ritme hidup setiap hari. Ramadan ini seorang ibu yang di rumah saja karena semua keluarganya di rumah akan sangat dituntut sekali untuk bisa memberikan pembuktian seberapa ibu-ibunya dia, apakah dia bisa mengurusi rumah tangganya dengan baik, bisa melakukan seperti yang selama ini banyak dikisahkan perihal ibu yang betul-betul keibuan gitu ya, antara lain uh, rumah yang rapi gitu ya, diberesin, pekerjaan rumah yang semuanya ditata dengan baik, suami, anak semuanya terurus, diri sendirinya juga bisa mengurus diri dengan baik. Itu menjadi evaluasi diri juga bagaimana ibu-ibu mempersiapkan diri untuk itu. Dan ada satu yang kemudian menjadi perenungan dan ini tadi sih efek ngobrol sama teman-teman, ada yang saya pikir, oh iya ya, pada beberapa laki-laki ini juga adalah ajang untuk memberikan pembuktian seberapa layak seorang laki-laki tersebut digelari imam. Bayangin ya, nanti Ramadan katanya nggak boleh terawih ke masjid, nggak boleh dulu kuliah subuh. Nah, saat inilah tanggung jawab para laki-laki kepada keluarganya dipertaruhkan, meminta pembuktian. Laki-laki itu memiliki kewajiban untuk mendidik anak, istri, dan keluarganya dengan baik. Bahkan perempuan itu wajib diajari ilmu fikih oleh para laki-laki. Itu wajib. Kalau misalnya laki-lakinya tidak sanggup, dia tidak mampu untuk memberikan pelajaran ilmu fikih, maka kewajiban para laki-laki adalah untuk menyediakan guru bagi pasangannya. Jadi istrinya harus dicariin guru yang bisa mengajari dia ilmu fikih kalau memang si laki-lakinya merasa tidak sanggup. Bahkan ada satu keterangan yang menjelaskan kalaupun misalnya laki-lakinya tersebut tidak memberikan guru, dia ngajarin juga enggak, maka si perempuan ini boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Ya tentu lebih baik dengan izin suami akan lebih baik ya, lebih barokah insya Allah. Jadi menjadi kewajiban suami untuk bisa menunjukkan bagaimana dia bertanggung jawab atas keluarganya. Bayangkan dia harus memimpin sholat jamaah, mungkin kalau dari kemarin juga mungkin sudah ada yang melakukan itu ya sehari-harinya. Ini terawih, dan terawih itu kan berbeda ya, rakaatnya lebih lama, lafalnya lebih panjang, maksudnya bisa dikeraskan suaranya, anak-anak juga akan mendengar, anak-anak bisa melihat. Saya tertawa karena saya ingat kakak saya itu laki-laki, dia punya anak TK perempuan. Jadi suatu hari si kakak saya ini terbawa suasana, suka nyetelin murotal ke anaknya itu kalau di mobil atau apa, murotal yang berirama seperti itu. Terus suatu hari pada saat dia menjadi imam sholat, si kakak saya ini dengan kekuatan super gitu ya, tiba-tiba mengikuti irama murotal. Jadi dia yang kakak saya tuh nggak bisa seperti itu, tapi dia nekat gitu ya untuk melakukannya pada saat mengimami sholat. Yang terjadi kemudian adalah itu si anak-anak dan istrinya pada ketawa karena aneh gitu ya, jadi nggak biasa, garing ya. Ya pokoknya mah lucu lah buat saya karena perjuangan sekali pasti buat para ayah untuk bisa melakukan itu. Laki-laki itu gengsinya tinggi, jadi dia ingin membuktikan bahwa memang dia mampu, padahal juga sebenarnya enggak, akhirnya maksain diri dan jadinya konyol gitu ya. Bayangkan bahwa proses tersebut juga harus dilalui oleh beberapa orang yang
selama ini karantina mandiri di rumah. Jadi menghabiskan waktu dengan semua kekonyolan itu apa adanya gitu ya. Kenapa berumah tangga itu harus dengan orang yang tepat? Salah satunya adalah karena ya jangankan mau seumur hidup ya, kalau kalian ngedoa bahwa minta panjang umur seumur hidup, itu artinya seumur hidup itu kan lama lama sekali. Jadi kalau misalnya kalian dalam pernikahan mendoakan semoga pernikahannya langgeng ya sampai kakek nenek itu masih lama, ya kan? Kemudian seumur hidup apalagi lebih lama lagi itu. Dan bayangkan menghabiskan waktu seumur hidup dengan orang yang sama, dengan orang yang itu saja, itu juga perlu perjuangan yang tentu tidak mudah. Jadi beberapa waktu banyak yang bertanya ke saya atau ngasih masukan, "Vi, ayo dong bahas mengenai pendidikan anak," katanya gitu. Saya bilang, aduh apa ya, kalau pendidikan anak itu kan juga masing-masing orang punya kultur ya, maksudnya punya cita-cita dan standar sendiri, anaknya tuh pengen diapain, pengen kayak gimana. Kalau saya sih nggak berani menyampaikan karena itu kembali ke secara pribadi mungkin punya standarnya gitu. Tapi berkaitan dengan hal yang tadi, bahwa pada saat kita memiliki anak itu kita memiliki tanggung jawab terhadap pendidikannya, terhadap kebahagiaan lahir batinnya dan semuanya, menuntun dia menjadi orang yang baik, yang soleh-soleha dan sebagainya seperti banyak diharapkan. Tentu saja salah satunya yang dibutuhkan oleh anak adalah figur. Anak-anak memerlukan sekali figur orang tua yang baik yang bisa mendidik dia dengan benar. Ramadan ini dari tahun ke tahun katanya sih sekarang udah season 13 ya, ada acara Hafiz Quran di TV. Biasanya tuh tiap ada selesai tontonan itu tuh status emak-emak tuh pada rame, ya Allah semoga anak saya bisa menjadi seperti itu kak, yang belajar yang rajin ya, nanti bisa hafal Quran, semoga bisanya dan sebagainya. Itu sambil ngomong kayak gitu tuh emaknya sambil ngomong handphone gitu ya, mainin handphone aja dianya sama anaknya diantepin. Padahal yang dicontohin di TV itu orang-orang bisa seperti itu ya karena memang diajarin kan, diajarin murojaahnya, ngajinya kayak apa. Kalau dia tidak mampu ditempatkan di tempat dia bisa belajar itu dengan baik, kan seperti itu, nggak bisa yang tiba-tiba begitu saja. Jadi selain kita juga dituntut untuk menjadi figur yang baik buat anak, menjadi penting kita juga punya partner yang baik untuk bisa menunjukkan pada anak harus bagaimana sih dia, harus seperti apa, dan standarnya mungkin harus bisa disepahamkan dulu antara kita dengan pasangan. Maka kalau ada yang tanya, jadi kapan ya Vi ini mulainya kalau mengajarkan anak begini begitu, jadi mendidik anak itu yang benar kapan sih kita mulainya? Kalau saya sih selama ini dicekokinnya bahwa mendidik anak itu dimulainya dari 1000 hari pertama dia ada, artinya sejak mulai dalam kandungan, sejak dia terbentuk itu sudah mulai dididik. Saya punya teori sendiri yang saya akan paksa kalian untuk sepakat bahwa mendidik anak itu dimulai dari memilih pasangan. Harus dimulainya dari situ. Karena apa? Karena pasangan itulah nanti yang akan menjadi partner untuk kita bisa mengarahkan anak menjadi bagaimana dan seperti apa. Anak-anak punya kekhasannya sendiri, betul, bahwa kita juga berjodoh dengan orang laki-laki yang kita juga nggak tahu dari seperti apa dia dibesarkan, misalnya bagaimana dia dididik. Makanya kenapa berumah tangga itu tidak mudah, salah satunya adalah kita juga harus menghadapi orang yang kita sama sekali tidak kenal gitu ya. Di kadang-kadang ya maksudnya kenal betul-betul kenal sekali gitu kan, pasti ada saja yang mungkin kita masih belum tahu gitu ya. Ada beberapa hal yang maksudnya yang sangat prinsip sekali mungkin yang ingin kita terapkan, tapi buat pasangan belum tentu itu menjadi penting misalnya. Dan itu banyak sekali nanti perdebatannya. Makanya menemukan pasangan yang tepat yang bisa diajak sama-sama untuk bisa meraih itu juga harus dipersiapkan dari awal.
Ini kenapa saya selalu tidak setuju dengan pernyataan orang-orang kepada para lajang, kenapa sih belum menikah terus, itu kenging pilih-pilih, atau jangan pilih-pilih. Ya emang kalau nggak pilih-pilih itu gimana, ya pasti pilih-pilih dong, kita kan pasti menginginkan pasangan terbaik. Kalaupun katanya ada yang menyampaikan, udah jangan terlalu banyak pilih-pilih, misalnya usia udah segitu dan sebagainya, atau mungkin harus sadar diri dan sebagainya, ada pernyataan sampai sejauh itu misalnya. Kalau buat saya pilih-pilih tetap harus dong, segimanapun keadaan kita. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena kita meniatkan baik. Justru cerminan bahwa kita meniatkan pernikahan yang baik salah satunya adalah dengan kita mempersiapkan diri untuk memilih pasangan yang terbaik di antara yang ada. Misalnya di antara yang ada itu, semua juga punya kekurangan, ya pastilah nggak akan ada yang sempurna. Emang kita juga siapa, emang kita juga sehebat gimana, kan juga pasti tetap ada saja kekurangannya. Tapi memilih di antara mereka mana yang memiliki tingkat kebaikan yang lebih banyak, itu juga menjadi hak setiap orang kan, kalau menurut saya. Kemudian jadi tidak apa-apa kalau pilih-pilih, ya memang harus pilih-pilih kan gitu, karena ya itu tadi, kita akan menghabiskan waktu banyak sekali dengan dia. Kalau tadi disampaikan ingin meniatkan seumur hidup, ya seumur hidup itu lama, ya kan, dan selama itulah kita harus menghabiskan waktu dengan dia. Kemudian juga mentoleransi beberapa kekurangannya, menerima. Makanya salah satu, kalau saya ditanya, Vi, jadi menikah itu apa? Menikah itu adalah komitmen, tanggung jawab. Saya selalu sampaikan bahwa tanggung jawabnya itu adalah terhadap apa yang menjadi pilihan diri, pilihan hidup. Jadi apapun yang sudah kita tentukan sebagai pilihan, kayak gimana pun dia, ketika kita sudah memilih, ya sudah diterima saja. Baik buruknya, kesalahan, kebaikan, kebenaran, dan semuanya kita terima. Kemudian yang ternyata akhir-akhir ini saya menjadi menambahkan definisi tersebut. Oh ternyata menikah itu tidak cuma komitmen dan tanggung jawab saja, tapi apa? Tetapi juga adalah kompromi. Kenapa harus ada kompromi? Ya iyalah, kita yang berbeda sekali dengan dia harus menerima dia. Makanya ada yang bilang bahwa ada orang yang tidak sanggup berkompromi sehingga pernikahannya berputus di tengah jalan, atau mungkin nanti mengalami permasalahan yang sampai terekspos gitu ya, maksudnya terbicarakan banyak orang. Ada juga orang-orang yang bertahan dengan kondisi seperti itu, yaitu menjadi kembali kepada masing-masing orang, ya setiap diri punya kekuatannya sendiri-sendiri gitu. Makanya saya pernah ditanya seseorang lajang gitu ya, Vi kenapa ya orang itu, saya udah lama sekali nunggu pasangan, udah kurang gimana gitu, saya rasanya doa udah selalu disampaikan, ibadah juga berusaha untuk selalu ditingkatkan gitu ya. Ini lihat Devi, artis itu baru juga hijrah kok udah langsung nikah aja gitu, padahal dia juga belum lama nikahnya sama kiai lagi, katanya sama ganteng, katanya begitu. Saya bilang, ya masalahnya sekarang coba lihat sang kiainya dengan status bercerai hidup, dengan anak yang berapa ya, anaknya teh beliau tuh 3 ya kalau nggak salah, dengan anak 3 atau 4 gitu. Saya pikir, ya saya tanya kepada teman saya ini, ya silahkan, kalau kamu didatengin laki-laki seperti itu, kira-kira terima nggak? Kalau misalnya kamu terima, keluarga kamu bisa terima nggak bahwa dia dengan kondisi status sosialnya yang seperti itu? Nah, bedanya kalau kamu belum tentu terima, keluarga kamu belum tentu terima. Kalau dia bisa menerima itu, keluarganya juga bisa menerima, maka terjadilah pernikahan yang lebih cepat. Jadi nggak apa-apa pilih-pilih, karena standar setiap orang beda-beda. Ada yang nggak bisa terima dengan kondisi begitu, ada juga yang terima. Kemudian dalam menjalani pernikahan, ada yang orang menganggap perilakunya itu wajar, ada yang anggap, ih kok gitu sih dia, kok jorok, kok dia ngomongnya suka kasar, kok sedikit-sedikit dia marah, kok emosian misalnya. Atau beberapa hal yang misalnya kita melihatnya jadi sangat berbeda dengan diri kita misalnya. Yaitulah definisi lain dari pernikahan, bahwa menikah adalah juga kompromi untuk kita bisa menyelaraskan diri, mampu tidak
kita bertahan dengan dia yang begitu, mau tidak menerima dengan dia yang seperti itu. Kalau misalnya mau, ya silahkan dilanjutkan. Kalau misalnya ternyata aduh sepertinya tidak bisa, tidak sanggup, ya banyak sekali jalan untuk ditempuh. Maka memilih calon pasangan itu menjadi sesuatu yang wajar untuk dilakukan, tidak apa-apa, karena kita juga dalam seumur hidup yang tadi lama itu, kita juga kan menitipkan diri sama dia untuk bisa dididik dengan baik. Jangan anak-anak kita sendiri juga menitipkan diri untuk menjadi lebih baik kan gitu sama dia. Pernah lihat nggak di TV itu ada artis yang dulu itu dia artis biasa gitu ya, yang tidak terlalu terkenal, terus nikah sama pengusaha yang katanya jadi istri kedua gitu. Terus juga itu kerjanya kan tiap muncul di TV sensasi terus gitu ya, aneh-aneh aja, apa aja gitu yang nggak jadi, yang diberitain lah gitu, yang pokoknya yang aneh gitu, dia ribut sama apa, dia ngapain, dia kayak gimana, sensasi terus. Tapi setelah pernikahannya berakhir, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki yang ternyata laki-laki yang lajang, tidak memiliki pasangan sebelumnya, punya anak baik dan sebagainya. Ternyata sekarang dilihat-lihat dia bisa lebih stabil gitu ya, secara emosional, misalnya secara pemberitaan juga saya nggak lagi dengar berita yang aneh-aneh gitu. Artinya memang dalam proses kita mempercayakan diri kepada siapa kita menitipkan diri untuk berpasangan, juga ada juga menitipkan diri agar kita tetap bisa waras gitu ya, bisa stabil sebagai orang. Ada pernah viral kan, pernah diliput ibu-ibu yang tiba-tiba ribut di jalanan, diliput viral, ribut sama orang, dibawa ke hukum gitu. Terus juga ketika ditanya kenapa melakukan seperti itu, jawabnya adalah lagi ada masalah keluarga, ribut sama suami. Nah, ya kalau kalian lihat emak-emak raneh gitu ya, yang tiba-tiba jadi emosian, susah senyum gitu, terus juga nggak stabil, atau jadi gimana lah, teman kita yang dulunya kayak apa tiba-tiba setelah proses menikah jadi beda, jadi kayak apa, ya harus juga difahami bahwa dia mengalami proses hidup yang juga kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan ini menjadi pelajaran sekali untuk dipersiapkan oleh para lajang, untuk mempersiapkan diri untuk menjalani proses hidup kalian ke depan. Jadi menikah itu tidak mudah, dan menikah tidak pernah menjanjikan bahwa menikah itu akan menjadi akhir dari permasalahan. Mencari pasangan yang baik itu harus menjadi sesuatu yang diikhtiarkan. Kenapa? Karena upaya mendidik anak dimulai dari memilih pasangan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.